Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Desember ini, di penghujung tahun ini, kita akan tetap belajar firman Tuhan. Bapa di surga, hamba mohon pimpinanmu, pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, untuk boleh membimbing hamba Tuhan ini, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan, pimpinan dari kuasa Roh Kudus, supaya hamba-Mu tidak menyimpang dan tidak membelokkan firman-Mu. Setiap perkataan yang bukan berasal dari pimpinan Roh Kudus, yang hendak membelokkan, menyesatkan, kami tolak patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Pimpin setiap hamba-hamba-Mu yang mendengar dan belajar bersama di rumah dimanapun ada hari ini, baik yang di tempat ini, diberkati Tuhan dengan hikmat dan pertolongan pencerahan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua boleh mendapat berkat dan diberkati, dan sungguh semakin bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengetahuan, dan bertumbuh dalam iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Bersabda, berfirmanlah, sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 2. Kita mulai ayat 1 saja, yaitu tentang kelahiran Yesus. Lukas pasal 2. Kita mulai ayat 1, kita baca sampai ayat yang ke-12. Agak melewati satu perikop. Kelahiran Yesus. Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Amin. Hari ini saya beri tema renungan kita hari ini adalah palungan sebagai tanda kesahajaan. Kita coba mulai belajar untuk menggali satu kebenaran bahwa sesungguhnya Natal hanya sehari saja, atau setidaknya hanya satu kali dirayakan dalam bulan-bulan Desember, atau mungkin jarang yang sebelum Desember. Biasanya bulan Desember, sekitaran bulan Desember, setiap gereja lokal merayakan satu kali perayaan saja, yaitu merayakan hari Natal atau merayakan ibadah perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada mungkin mulai yang Januari, atau mungkin nggak sempat Januari, ada beberapa instansi-instansi terkait ataupun perusahaan-perusahaan merayakan di bulan Februari. Masih boleh saja, tidak apa-apa. Maka Natal setidaknya hanya dirayakan di gereja sekali atau sehari. Mungkin di masa pandemi ini ada beberapa gereja yang memang jemaatnya banyak sehingga tidak mewadahi karena jumlah kehadiran dibatasi, sehingga ada yang dimulai tanggal 24 pagi, nanti sampai 24 malam, sampai tanggal 25 pagi, lalu berlanjut ke 25 malam. Mungkin karena saking banyaknya dan memang tidak mewadahi dan terus diadakan, mungkin bisa beberapa kali, tapi
Tetap intinya kehadiran jemaat sekali saja merayakan perayaan Natal itu. Karena nggak ketampung maka berkali-kali, tapi yang jelas biasanya sekali. Tapi setidak-tidaknya dalam 1 bulan atau berturut-turut kita tetap merasakan nuansa Natal. Kalau saya mencatat atau merenungkan, sebenarnya seharusnya, semestinya roh Natal atau semangat Natal itu harus ada sepanjang tahun, bukan cuma sebulan atau sepanjang bulan Januari atau Februari, tapi sepanjang tahun. 12 bulan kita mempunyai semangat Natal, ya. Terus tetap rasa berhembus, rasa kasih Allah itu, kehadiran kasih Allah, kehadiran Sang Immanuel itu, kehadiran Sang Juru Selamat itu harus tetap terwujud di dalam sukacita, terwujud di dalam kedamaian. Ada damai sejahtera dalam Natal. Ada kesahajaan, kalau hari ini saya memberikan tema palungan sebagai tanda kesahajaan. Ada kesahajaan, ada solidaritas. Semangat itu harus tetap berhembus dan terasa sepanjang tahun. Bukan cuma beberapa minggu atau beberapa bulan. Semestinya semangat itu, roh itu tetap terus sepanjang tahun kita menikmati. Ketika para malaikat selesai mengumandangkan kidung pujian, yang kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 itu, memuji Allah, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Selesai menaikkan puji-pujian itu, mereka kembali. Sudah tidak tampak lagi. Setelah gembala-gembala mengikuti arahan sang malaikat untuk pergi ke Bethlehem, ke kota Daud itu, di kampung itu, ada seorang bayi, kalau kita lihat tadi, kita baca tadi adalah yang dibungkus kain lampin, dibaringkan di palungan. Setelah mereka menengok itu, mereka bersuka cita karena memang sesuai dengan apa yang diberitakan oleh malaikat. Lalu setelah itu tentu para gembala kembali ke padang gurun Efrata, kembali ke padang Efrata untuk kembali mengembalakan ternak. Kalau beberapa waktu kemudian ada orang-orang Majus setelah berjumpa mempersembahkan kemenyan, emas dan mur. Para orang-orang Majus juga sudah kembali ke negerinya masing-masing, ya. Tapi semangat Natal, roh Natal tetap bergelegar sampai hari ini. Tetap tetap terasa. Tetap ada sampai hari ini, bukan cuma sepanjang tahun, sepanjang masa, saudaraku. Padahal sudah 2000 tahun yang lalu, tapi semangat Natal itu ternyata masih bergema sampai hari ini. Sampai hari ini saya berkhotbah ini, membawa renungan ini, roh Natal, semangat Natal, yaitu kehadiran, kelahiran, memperingati kelahiran Sang Juru Selamat, Allah yang lahir menjadi manusia, Firman itu yang menjadi manusia itu, tetap semangat itu berhembus, bergema, menggetarkan dan tidak pernah surut. Terus dari gelombang yang terus tidak pernah menjadi surut. Maka kalau kita hanya demam Natal cuma Desember saja, ini saya rasa kurang pas. Ini kita mesti merenungkan. Wong Natal yang 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih sepanjang masa. Ketika yang saya tadi kita katakan malaikat sudah tidak ada, para yang menyaksikan para gembala sudah kembali, orang-orang maju sudah kembali ke negerinya, selesai cerita Natal. Tapi semangat itu sampai hari ini bergema. Maka demikianlah jemaat Tuhan, selayaknya kita juga menggemakan Natal itu sepanjang masa, sepanjang tahun. Setiap hari ada semangat kelahiran Sang Juru Selamat. Natal artinya hari lahir, kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Allah yang menjadi manusia, turun yang adalah untuk menebus, menyelamatkan umat manusia. Allah yang berinisiatif, Allah yang mendesain bahwa kehadirannya itu adalah menyelamatkan manusia. Karena tidak mungkin manusia dapat mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Ini ada satu karya yang agung dan luar biasa dari Tuhan, di mana Allah hadir dari surga yang mulia yang tinggi itu, turun menjadi manusia, tinggal bersama dengan manusia,
supaya bisa menyelamatkan manusia itu, supaya bisa memperkenalkan dirinya, supaya bisa menuntun, membimbing orang untuk datang kepadanya dan diselamatkan. Ini adalah karya Allah yang agung, rahasia yang sangat agung, misteri yang sangat agung dan mulia. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan orang kecuali Allah sendiri yang menyelamatkan. Manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin manusia itu bisa menemukan jalan kebenaran sendiri. Tidak juga Alkitab mencatat manusia tidak dapat diselamatkan oleh karena perbuatannya sendiri, perbuatan baiknya. Karena perbuatan baik di hadapan Tuhan hanyalah seperti kain kotor saja dan tidak berharga. Karena setiap manusia sesungguhnya adalah sudah jatuh di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan tidak ada orang yang hidup. Semua orang sebenarnya sudah mati dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun demikian Allah hendak kembali yang tadinya sudah mati itu dibangkitkan. Maka Alkitab mencatat orang yang di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan kembali dan hidup selama-lamanya sekalipun dia sudah mati. Artinya sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah mati dan hilang kemuliaan Allah, tapi oleh karena Allah sendiri yang datang untuk membangkitkan sehingga hidup selamanya. Kita ini adalah umat yang hidup selama-lamanya, amin. Umat yang kekal, umat yang tidak hanya sementara saja. Daging kita hidup sementara, manusiawi kita hidup sementara, tapi sebenarnya kita bukan sekedar manusia yang hanya dilahirkan oleh karena darah dan daging, tapi ada manusia ilahi dalam diri kita, yaitu kemuliaan Allah yang dihembuskan oleh Allah. Nefes Allah itu abadi. Dan itu dimungkinkan ketika keabadian itu, kemuliaan itu dipulihkan di dalam Yesus saja. Allah yang berinisiatif turun untuk kembali memulihkan kemuliaannya itu. Nah, karya Allah yang agung itu diwujud nyatakan lewat suatu kelahiran. Kelahiran yang kalau kita melihat di sini cerita tentang bagaimana Yesus lahir di desa Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil saja, bukan kota, malah desa kecil. Memang kalau kita baca tadi dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-4. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Saudaraku, Bethlehem adalah desa kecil yang hanya beberapa ratus jiwa saja jumlahnya, hanya beberapa kakak saja, tidak banyak. Desa kecil ini tentu saat itu jadi agak ramai karena beberapa orang yang merantau, termasuk salah satunya adalah Yusuf dan Maria ini, di perantauan itu kembali pulang kampung. Tentu di situ banyak kerabat, banyak keluarga. Ada dua pendekatan. Alkitab memang mencatat di dalam Lukas ini penginapan. Penginapan ini kalau saya melihat di dalam bahasa aslinya, menulis di situ adalah kataluma bahasa Yunani ya, atau tempat menumpang atau tempat menginap, maka ditulislah sini penginapan. Penginapan tentu kita terbersit bahwa ada satu penginapan sewa atau tempat kayak hotel atau kayak losmen atau kayak pondok penginapan atau kayak kalau sekarang mungkin apa itu tempat-tempat guest house apa ya untuk menginap. Tapi sepertinya kalau saya melihat menilik ke belakang, saya adalah orang dari desa. Di desa kami pada waktu itu, ketika benar-benar memang kami di desa, tidak ada rumah disewakan, tidak ada rumah dikoskan, tidak ada cerita rumah dikontrakkan dulu, itu tidak ada. Kami tidak mengenal begitu. Kami kedatangan tamu saja sudah bahagia, sangat berbahagia. Ini perbedaan masyarakat kota dan masyarakat desa. Perbedaan mendasar adalah kalau masyarakat di kota kedatangan tamu adalah merasa terusik, terganggu, merasa direpotkan, merasa mengusik ketenangannya. Tetapi tidak demikian masyarakat di desa. Masyarakat di desa itu senang kalau kedatangan tamu, terlebih kalau tamu dari jauh, baik itu kerabat, saudara,
termasuk orang lain sekalipun. Maka saya sampaikan kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, warga gereja mau mission trip ke daerah, ke desa-desa, mereka sangat senang, welcome, mereka berbahagia, merasa terhormat, merasa berharga ketika telah didatangi oleh tamu. Nah, ini menarik. Jadi di desa itu tidak ada, zaman dulu di desa saya juga tidak ada kos-kosan. Baru belakangan ini mulai ada kampus, mulai ada tempat-tempat wisata, mulai sudah semi kota. Orang udah mulai memahami ada bisnis. Maka dibikinlah rumah, dikontrakkan, dikoskan. Zaman dulu tidak ada di desa. Demikian juga saya mempunyai satu imajinasi bahwa di Bethlehem ini juga tidak ada penginapan. Jadi kata rumah yang di sini tidak bicara tentang penginapan, tapi hanya tempat menginap, menumpang. Mungkin rumah kerabatnya. Saya punya pendekatan demikian. Kenapa? Karena di dalam Lukas pasal 10, ketika ketika seorang Samaria yang baik hati itu menolong orang yang sudah dirampok itu, lalu dipukuli dan akhirnya diobati, dibasuh dengan anggur, dilapi, dirawat, dinaikkan keledainya, dititipkan ke penginapan. Bahasanya bukan pakai kata luma. Di sini saya menulis di sini bahasa yang dipakai adalah di dalam Lukas pasal 10 ayat 34, yaitu pondokceon. Ya. Pondokceon itu hanya PONDOCHEON. Jadi pondokceon. Jadi itu penginapan, memang benar-benar penginapan, karena semestinya secara logika kita berpikir yang ada penginapan tentu di kota-kota, kayak mungkin kota Yeriko ya, ada mungkin kota dekat-dekat sekitar Bethlehem itu ada kota Yeriko, ada kota apa lagi? Ya salah satunya Yeriko, itu kota-kota besar tentu ada penginapan, tapi di desa-desa sepertinya tidak ada penginapan untuk disewakan. Masyarakat desa tidak memahami semua dibisniskan, tidak seperti orang di kota. Jadi kalau kita menumpang di desa itu gratis. Bahkan disediakan makan juga gratis. Minum gratis. Jadi di desa itu hidup lebih merasakan kekeluargaan yang baik dan rukun. Tidak seperti di kota. Semua diukur dengan uang, dengan materi. Jadi saya memahami pendekatan yang pertama yang saya pahami, Yusuf dan Maria adalah pulang kampung. Pulang ke tempat kerabatnya, karena memang dari tempat jauh semua akan didata ke daerah asal, di kampung halamannya, tempat dia dulu dibesarkan. Tentu ada kerabat, dan tentu dia di situ memang tidak hanya hari itu datang seperti di drama-drama, di sandiwara kita memahami bahwa seolah-olah sedang naik keledai, tiba-tiba mau melahirkan di musim dingin, ya sudah mau melahirkan, tiba-tiba nyari penginapan sana ditolak, menginap sini ditolak, menumpang sana ditolak. Itu saya kira tidak sepenuhnya begitu. Tapi saya meyakini sudah ada beberapa hari sebelum Maria jatuh waktunya melahirkan, dia memang sudah ada di desa Bethlehem. Sehingga memang menginap satu rumah. Nah, ini pendekatan yang pertama. Yang kedua memang mungkin memang benar penginapan. Tapi yang jelas kedua cerita itu menggambarkan satu hal yang sama, yaitu ketemunya adalah sama-sama ada di palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Ini penting bahwa baik di penginapan maupun di rumah tempat dia menumpang atau menginap dalam kerabatnya, sama-sama tidak mendapat tempat. Kenapa nggak mendapat tempat? Memang biasanya kalau di daerah perkampungan Palestina dan di daerah Syria situ, Timur Tengah itu memang rumah itu biasanya konon ada dua ruangan, terdiri dari ruangan, ada ruangan depan adalah buat menerima tamu, ya, bertamu. Lalu ada ruangan tengah ini terbagi dua, ada yang lebih tinggi, ini adalah tempat buat serbaguna, di situ buat masak, buat makan bersama, buat menjamu tamu. Tapi ada yang lebih rendah, semeter biasanya ada di bawah, lebih rendah, adalah buat tempat menaruh atau menampung para hewan, ya, atau ternak, ataupun mungkin hewan-hewan tunggangan atau yang dibuat buat dikendarai dalam perjalanan. Maka ditaruhlah di ruangan bawah itu. Karena ruangan depan sudah mungkin jauh-jauh sudah penuh duluan oleh pendatang yang lebih lama, tengah juga sudah penuh, maka terpaksalah memang beberapa hari tinggal di tempat tidurnya hewan-hewan. Tapi di Timur Tengah itu hal yang lumrah, yang lazim, dan tidak merasa risih atau tidak menjijikkan seperti kita layaknya di
Indonesia, kandang benar-benar kandang. Tidak, tapi di sana mungkin juga terjaga kebersihannya. Tapi tetap bagaimanapun tetap di kandang hewan, itu betul. Dan palungan adalah satu tempat makanan ternak, atau lembu, ataupun onta, ataupun ternak yang ada, atau keledai, begitu tempat makanan. Tentu ada, kalau rumput-rumput, ilalang, sisa dan sebagainya, itu palungan. Dan disitulah dirapikan, dan ada kain, lampin, Yesus dibaringkan di palungan. Untuk itu, kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan, tidak dipersoalkan, lalu dianggap yang ini salah, yang ini benar, semuanya mungkin. Pendekatan yang saya ceritakan ini adalah satu kenyataan di desa-desa, adalah welcome untuk menerima tamu, apalagi kerabat, tidak mungkin disewakan atau membayar, sehingga tidak dapat tempat menginap. Ada, tetap bagaimanapun sempit-sempitnya, keluarga bagi-bagi semua, ayo datang semua. Maka orang dari perantauan-perantauan datang ke Bethlehem, desa kecil itu tiba-tiba menjadi ramai, penuh sesak dengan tamu-tamu yang semua adalah kerabat, keluarga keturunan Daud, begitu. Dan kemudian kita akan melihat bahwa dalam tema hari ini, palungan sebagai tanda kesahajaan. Nah, saya menitik beratkan kepada palungan sebenarnya, tidak soal itu di desa, di kampung, atau di penginapan, sewa, atau rumah kerabat, yang jelas sama-sama menumpang, yaitu menumpang untuk menginap beberapa hari. Nah, tentu juga tidak perlu berpikir cetek, wah kalau Yesus lahir, Allah itu lahir menjadi manusia, siapa bedanya? Gak perlu repot, gak perlu bingung, kok gitu aja kok mikir terlalu dangkal. Saudaraku, di desa itu, walaupun tidak ada bidan, zaman dulu lahir gak ada bidan, tapi ada orang-orang sudah punya keterampilan untuk boleh membimbing orang melahirkan. Itu sudah alami, belum ada bidan zaman dulu di desa itu, tapi entah itu dibilang tabib atau dibilang dukun beranak lah, apalah, tapi yang jelas banyak orang terampil untuk boleh membimbing kelahiran seseorang melahirkan gitu ya, tidak perlu repot siapa bidannya. Nah, pada waktu itu tentu karena di situ adalah satu desa yang memang sudah bukan desa mati, desa hidup, dan kebetulan banyak orang dan menginap di rumah itu banyak. Tentu ketika Yesus lahir, Maria melahirkan, di waktu yang melahirkan, banyaklah ibu-ibu semua menolong, membantu persalinannya. Jadi jangan usah berpikir terus melahirkan sendiri, terus siapa yang motong areanya, semua ada yang membimbing atau mengarahkan atau yang melayani, membantu proses kelahirannya. Jadi gak usah berpikir diperdebatkan, dipertentangkan, jadi olok-olokan bercandaan. Kalau Yesus lahir, anak Allah itu lahir, siapa bidannya? Ini adalah pendangkalan, adalah satu kebodohan, saudara. Jadi semua berjalan begitu natural dan alami, baik-baik saja, tidak seperti yang didramatisir orang sehingga seolah-olah benar-benar melahirkan tanpa ada orang yang menolong. Ada yang menolong. Di desa itu hidupnya rukun. Orang menolong di desa itu tidak pernah ditanya agamanya apa, sukunya apa. Semua ditolong dengan baik, dengan ramah. Di desa itu ada gotong royong, ada ramah tamah, ada kebersamaan. Nah, demikian juga di kota Bethlehem ini. Ada satu budaya, apalagi ini adalah kekerabatan, sehingga tidak benarlah bahwa ditelantarkan. Tidak. Maria Yusuf tidak ditelantarkan. Dia ada di tengah-tengah kekerabatan yang baik. Contoh satu kehidupan yang sangat baik, yang sangat luhur, yaitu kehidupan di desa. Mestinya belajarlah. Jadi memang kadang-kadang kita hidup di kota, kadang-kadang tidak bisa memahami kehidupan di desa. Tapi saya orang desa, saya tahu persis tidak ada orang terlantar di desa. Di kota banyak orang terlantar, di desa tidak ada. Karena di desa itu satu orang saling mengenal, satu dengan yang lain, saling terintegrasi satu dengan yang lain. Saudaraku, ada kebersamaan luar biasa. Ada solidaritas yang tinggi, ada jiwa gotong royong, ada jiwa kekerabatan kekeluargaan yang tinggi dan luhur. Ini penting. Maka tema hari ini adalah kesahajaan, hidup bersahaja. Di desa itu adalah penuh dengan kesahajaan, kesederhanaan. Ya, maka yang pertama saya dapat pelajaran di sini adalah palungan adalah tanda sekaligus ketidakwajaran karena lahir sang raja agung yang mulia itu ternyata dibaringkan di palungan, tidak diranjang. Ini adalah ketidakwajaran. Namun juga tanda ketidakwajaran ini juga mengisyaratkan adanya solidaritas. Allah kita adalah Allah yang bersolidaritas tinggi, yaitu palungan yang adalah tanda ketidakwajaran itu sekaligus mengisyaratkan kesolidaran Tuhan kita, Allah kita solidar dengan mereka yang terpaksa lahir dan bertempat tinggal di tempat-tempat yang tidak wajar pula. Tidak semua orang tinggal di tempat yang layak.
Tidak semua orang juga berkesempatan lahir di tempat yang layak, di rumah sakit yang mahal, ataupun dengan proses kelahiran yang begitu mahal dengan cara-cara yang canggih ya. Tapi juga ada ya banyak orang mengalami kelahiran yang tidak wajar. Ada yang lahir di kereta dalam perjalanan. Ada yang dilahirkan di pesawat. Ada yang dilahirkan kadangkala juga di tempat-tempat pengungsian. Ada yang dilahirkan juga kadangkala di perahu ketika mereka sedang mengungsi karena di daerahnya terjadi perang, saudara. Ada kebencian yang luar biasa sehingga ada keributan, ada pembantaian luar biasa sehingga mereka berduyun-duyun pergi, terpaksa naik perahu, terontang-anting, terombang-ambing ombak di tengah laut dan lahirlah di situ. Itu tidak wajar, namun Tuhan kita adalah Tuhan yang solider. Tentu itu bukan salah dan dosa anak yang dilahirkan. Tapi keadaanlah kadang-kala membuat orang memaksa untuk orang tidak wajar. Maka tidak perlu kita lalu menghakimi orang, menganggap ketidakwajaran itu sesuatu yang kita kucilkan atau kita anggap pandang rendah. Karena Allah kita ternyata Allah yang solider, menghormati, menghargai. Turut solider, ada solidaritas, turut merasakan ketika ada orang mengalami ketidakwajaran, dilahirkan di tempat yang tidak wajar. Ini pelajaran pertama. Tapi juga melambangkan ketersisihan, ketiadaan tempat. Jadi selain ketidakwajaran, sang raja tentu tidak semua orang memahami. Yang memahami adalah justru gembala-gembala tadi, karena dikasih tahu oleh malaikat. Dan juga mungkin juga ternyata beberapa waktu kemudian ada orang Majus datang. Semua orang mulai berpikir, siapa dia? Tapi yang tahu Maria menyimpan dalam hatinya, dia adalah raja, segala raja. Dia adalah Allah yang lahir ke dunia. Enggak semua orang tahu, di Bethlehem enggak semua orang menyadari itu. Namun demikian itulah melambangkan solidaritas yang tinggi Allah kita akan ketersisihan. Banyak orang hidupnya tersisih. Kalau tersisih kadang-kala disebabkan karena mungkin faktor ekonomi. Ekonominya rendah, tersisih. Kadang-kala di gereja juga orang yang ekonominya lebih rendah, lebih tersisih. Nah, Tuhan juga solider dengan orang yang tersisih. Karena memang palungan ini melambangkan ketiadaan tempat. Coba ada tempat, tentu dibaringkan di ranjang. Tapi karena nggak ada tempat, kan tersisih. Nah, maka kita pun gereja. Anak-anak Tuhan belajar solider kepada orang yang tersisih. Baik secara ekonomi mungkin secara status sosialnya. Lebih rendah sehingga tersisih. Ketersisihan inilah yang juga Tuhan kita bersolider. Mengambil turut merasakan. Dan gereja kita juga turut merasakan demikian. Tidak lalu lantas kita memandang rendah orang yang tersisih. Justru menghindarinya. Banyak kita justru menghindarinya. Seolah-olah hal yang menjijikkan. Seolah-olah hal yang membuat kita jadi risih. Tapi tidak. Hari ini kelahiran Yesus melambangkan kesahajaan, kesederhanaan yang luar biasa. Orang yang tersisih sekalipun selayaknya kita menjangkau mereka. Saudara, palungan juga sebagai tanda bahwa orang yang tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Banyak hari-hari ini kita mendengar berita di rumah sakit banyak orang tidak mendapatkan penanganan yang layak. Mungkin karena tidak punya uang. Ada dengar berita bahwa oleh karena mungkin hanya BPJS sehingga banyak dioper-oper sana kemari, pengobatannya tidak baik. Ada beberapa cerita, namun demikian tidak semua, tidak boleh dipukul rata. Ada beberapa kasus, sehingga toh rumah sakit yang melakukan itu biasanya juga pasti bermasalah dengan pemerintah. Karena pemerintah kita pemerintah yang baik, pemerintah yang mau menunjukkan, membela masyarakat, membela rakyatnya, walaupun secara ekonomi, secara status sosial, penuh dengan kekurangan dan penuh ketersisihan, dan penuh dengan kekurangan. Pemerintah dengan BPJS ini hendak menunjukkan solidaritas supaya ada pelayanan yang baik. Tentu lebih banyak yang baik ketimbang 1-2 hal kasus yang memang ternyata mendapatkan penanganan yang tidak baik. Oleh karena semua manusia ada oknum-oknum yang melihat materi dan status sosial. Nah, untuk itu terus kita berdoa gereja terpanggil untuk ambil bagian, turut solider dengan orang-orang yang sedang tersisih dan tidak terlayani dengan baik. Nggak berdapat tempat. Mungkin karena hidup di daerah yang terpencil. Saudara, maka kalau kita belajar ikut sekali-kali mission trip ke desa-desa yang terpencil, ada orang yang hidup di pondok-pondok. Tapi kita nggak usah ke desa terpencil,
Kalau kita datang sekali-kali pelayanan ke gereja-gereja yang kecil yang melayani, di gereja-gereja yang jemaatnya tinggal di bantaran-bantaran kali, di pinggir-pinggir ya, pinggiran-pinggiran kali yang rumahnya umpek-umpekan, kalau banjir kadang-kala juga ada yang anyut gitu saya. Nah kadang-kala gereja juga menghindari, karena merasa kalau kita ada di gereja yang seperti itu, nganggep gereja yang tidak diberkati, gereja yang nggak subur. Sehingga kalau mau menabur yang gerejanya besar, yang gerejanya kaya, yang gerejanya orang-orangnya semua diberkati. Karena memandang sebagai berkat materi lah dianggap berkat. Sementara yang hidup dalam ketersisihan, keterasingan, dan kemiskinan dianggap sesuatu yang tidak berkat. Tapi adalah berkat ketika kita bisa menolong orang yang lemah, yang termarginalkan. Kita bisa melayani orang-orang di bantaran-bantaran kali, di rumah-rumah bongkaran, tanah-tanah bongkaran. Mungkin rumah-rumah di kolong-kolong tol, makanya mereka terpaksa. Bersyukur kita mempunyai pemerintahan yang masa-masa belakangan ini atau ketika zaman gubernur yang lalu mulai dibangun rumah-rumah rusun yang layak huni. Ini adalah bentuk solidaritas kepada orang-orang yang tinggal di tempat-tempat tidak layak, dibawa menjadi bertempat tinggal yang layak. Gereja mestinya mulai berpikir demikian, melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya solidar yang tinggi kepada orang-orang yang tidak berkesempatan untuk menempati tempat yang layak. Justru tentu tidak semua bisa terakomodasi, tapi kalau memang benar-benar dialokasikan dengan baik, maka sebenarnya program pemerintah kita ini sangat baik. Ada rusun-rusun yang bisa ditempati, sehingga lambat laun orang-orang di kota-kota ini ditertibkan dan tidak perlu berontak melawan, karena mereka akan dimanusiakan, menjadikan dilayakkan, kan begitu. Ini adalah bentuk solidaritas yang tinggi dan Allah mau kita melayani orang-orang yang seperti itu. Ini baru di lingkungan kita saja, kita sebenarnya ada keterpanggilan rasa solidaritas kepada orang-orang yang berkekurangan. Orang yang tersisih kadang-kala juga bukan hanya sekedar ekonomi ataupun tempat yang miskin, kadang-kala suku, etnis, ya, agama. Kadang ada ketersisihan, dan Allah kita adalah Allah yang solider. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, dia bergaul dengan orang Samaria yang tadinya dikucilkan, disisihkan oleh orang Yahudi, bergaul dengan orang Samaria. Kita juga harus belajar tidak terlalu menganggap orang lain sebagai musuh, orang lain sebagai yang harus dihindari, tapi kita bergaul. Baik itu nelayan bergaul, orang yang berkekurangan. Baik itu dengan suku-suku yang lain, kita tetap tidak boleh membatasi diri. Belajar untuk mengasihi dan hadir solider. Seperti Tuhan juga mengajarkan demikian, meneladankan demikian. Kita hidup dalam kebersamaan, seperti hidup di Bethlehem ini. Maka gereja dipanggil untuk solider juga. Seperti Tuhan Yesus. Natal ini mengingatkan kita telah hidup punya solidaritas yang tinggi. Kesederhanaan. Bersyukur di masa-masa COVID ini, gereja mulai menyadari betapa tidak ada euforia, tidak ada kemeriahan, sehingga tidak ada mengumpulkan dana besar-besaran, nggak ada yang kebaktian di Senayan, menghabiskan miliaran, tidak ada. Cukuplah kita hidup sederhana. Ada yang live streaming dan tidak merayakan. Tidak apa-apa. Bukan itu yang utama. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Tapi belajar mengejawantakan, menghadirkan gereja di mana tempat kita punya solider, rasa berbagi, rasa turut merasakan orang yang berkekurangan. Sekarang banyak orang mengalami kesulitan, nah kita ikut ambil bagian di dalamnya. Ikut berbagi, ikut menjadi berkat. Mencari jalan keluar bersama-sama dengan orang-orang yang berkekurangan. Tentu kita mulai dari gereja. Ketika gereja itu kuat, ekonomi jemaat kuat, mempunyai inovasi-inovasi, punya kreatif-kreatif dalam berusaha, dalam mencari perekonomiannya. Nah, kita mulai belajar memberkati orang lain. Terus jangan pandang suku, jangan pandang agama. Ada satu solidaritas kebersamaan yang tinggi. Itu gereja dipanggil untuk hal itu. Natal mengisyaratkan solider. Di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, marilah gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua terpanggil untuk menjadi berkat. Saatnya kita menjadi berkat buat bangsa ini. Saatnya di mana kita ada menjadi berkat buat tetangga sekitar, buat kerabat, buat sahabat. Jadi kita belajar untuk tidak mulai membuat menara gading. Gereja berdiri megah, tapi di sekelilingnya penuh dengan penderitaan, kekurangan, dan kemiskinan. Gereja harus melebur menjadi garam. Gereja harus melebur menjadi terang. Gereja harus hadir dan dapat dirasakan. Kehadirannya dapat dirasakan menjadi gereja yang solider.
Sehingga gereja tidak ada cerita, gereja dimusuhin oleh orang lain. Kalau memang dimusuhin, tapi karena Kristus, bukan karena kita mendirikan Menara Gading atau mendirikan seolah-olah paling hebat, paling diberkati, sehingga kita menjadi eksklusif. Jiwa-jiwa eksklusivisme ini adalah jiwa-jiwa di mana tidak ada solidaritas dengan lingkungan sekitar. Yuk, mari kita gereja Tuhan solider dan ambil bagian dalam setiap program-program pemerintah yang baik dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan perekonomian yang lebih dipulihkan, menciptakan pelayanan masyarakat yang baik, saling memberkati dan menjadi berkat. Demikian hari ini, palungan adalah lambang kesahajaan dan kesederhanaan, supaya gereja juga hadir dalam wujud nyata hari-hari di kehidupan ini menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu menyampaikan renungan hari ini terbatas. Dan demikianlah hamba-Mu ini menyampaikan dengan segala kekurangan, ketidakmampuan. Tapi Tuhan, satu hal, kami belajar palungan adalah gambaran kesahajaan. Palungan adalah gambaran kesederhanaan. Palungan adalah melambangkan solidaritas yang tinggi. Maka ajarlah kami ini memiliki jiwa yang solider, sederhana, bersahaja, berkerabat, bersahabat, tidak pandang suku, agama, tidak pandang karena status sosial, ekonomi, tapi kami semua belajar menghargai, belajar menghormati, belajar mengasihi, hidup dalam kebersamaan, menebar kasih, bukan menebar kebencian, menegar damai, sejahtera dan rahmat sukacita, bukan menebar permusuhan, persisihan, iri dengki dan kesombongan. Tuhan, terima kasih, berkatilah perenungan hari ini supaya kami semua sungguh menjadi berkat. Kami juga berdoa akhirnya supaya gereja Tuhan di masa Natal ini mempunyai atau menghembuskan roh Natal, semangat Natal, semangat damai dan sukacita, dan membuat menjadi berkat untuk bangsa ini, dan bangsa Indonesia diberkati karenanya. Indonesia semakin sungguh belajar kepada gereja-gereja yang semakin solid, tidak sibuk saling mempertentangkan hal satu dua hal, tidak saling berebut pengaruh dan tidak saling menjelekkan, saling bergontok-gontok satu dengan yang lain seperti dilakukan oleh orang-orang di luar Tuhan. Biarlah sungguh gereja terpanggil untuk menjadi berkat dan memberkati bangsa ini, menjadi contoh teladan pemersatu bangsa, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang, sehingga orang melihat gereja penuh dengan damai dan tidak banyak keributan. Gereja yang solider, gereja yang besar, gereja yang kaya, menolong gereja yang berkekurangan, justru tidak menghindarinya, tidak juga menindasnya, lalu tidak melecehkannya, dan tidak menganggap satu gereja yang sedang mengalami kesusahan, gereja yang kecil lalu dianggap tidak diberkati. Tapi biarlah setiap kami semua hidup saling memberkati. Gereja bukan semangat saling bersaing, tapi gereja boleh semangat saling mengisi satu dengan yang lain, saling memberkati, bukan bersaing. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, layaknya demikian juga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun ada, semangatnya adalah semangat saling mengisi dan bukan semangat saling bersaing. Terima kasih ya Bapa. Diberkatilah kami semua hari ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan kekasih Kristus bermantap berbata Allah. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kita mengarahkan hati kita, mengangkat tangan kita untuk menyambut berkat yang datang dari Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkati seluruh kehidupanmu, diberkati seluruh keluargamu, pekerjaan usahamu, studimu, pelayananmu, kesehatanmu, bahkan seluruh hidupmu sehari lepas hari. Sesungguhnya Tuhanlah yang campur tangan. Maka jadikanlah Tuhan andalan dan sandaran dalam hidupmu, dan engkau beruntung. Karena Tuhan akan mengangkat engkau terus naik dan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Maka kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, menyinari, dan memimpin mengajar kita sekalian untuk tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan. Mulai hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin, haleluya. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat Natal dan selamat hari Minggu.